Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Fuad, NIM D600 190 111. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Analisis Estimasi Biaya, yakni Break-Even Point. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini: 1. Pengertian BEP, 2. Komponen BEP, 3. Rumus atau persamaan, dan yang keempat adalah aplikasi BEP. Pengertian BEP. Menurut Jarwanto dalam buku Dr. Rusdiana, break-even point adalah suatu keadaan impas, yaitu apabila telah disusun perhitungan laba dan rugi suatu periode tertentu, perusahaan tidak mendapat keuntungan dan tidak menderita kerugian. Ukuran yang sering dipakai untuk menilai sukses atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan. Besarnya nilai laba dipengaruhi oleh biaya produksi, harga jual produk, dan volume penjualan. Salah satu pendekatan yang digunakan manajemen dalam perencanaan laba adalah metode break-even point. Tujuan analisis titik impas atau BEP adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Apabila suatu perusahaan hanya memiliki biaya variabel saja, maka tidak akan muncul masalah break-even dalam perusahaan tersebut. Masalah break-even baru muncul apabila suatu perusahaan di samping mempunyai biaya variabel juga mempunyai biaya tetap. Besarnya biaya variabel secara totalitas akan berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Sedangkan besarnya biaya tetap secara totalitas tidak akan mengalami perubahan meskipun ada perubahan dalam volume produksi. Analisis BEP atau break-even point atau titik impas sendiri memiliki fungsi, yaitu 1. Mengetahui hubungan antara penjualan, biaya, dan laba. 2. Mengetahui struktur biaya variabel dan biaya tetap. Hal ini dapat dilihat dari grafik yang menggambarkan BEP, dan sebelum menghitung BEP diperlukan data biaya tetap dan biaya variabel, sehingga dapat diketahui strukturnya. 3. Mengetahui kemampuan perusahaan dalam memberikan margin untuk menutupi biaya tetapnya. Berikut merupakan grafik BEP, di mana terdapat dua garis utama, yakni adalah garis yang pertama adalah total revenue atau hasil penjualan, dan garis yang kedua adalah total cost atau biaya yang dikeluarkan. Perpotongan atau titik temu antara dua garis yang berpotongan tadi dinamakan break-even point atau titik impasnya, di mana pada periode sebelum break-even point itu adalah masa-masa kerugian bagi perusahaan, dan titik setelah break-even point merupakan profit atau keuntungan bagi perusahaan. Kemudian komponen BEP. 1 adalah fixed cost atau biaya konstan atau biaya tetap. Contohnya adalah penyusutan mesin, penyusutan alat, tenaga kerja, dan bangunan. Kemudian yang kedua adalah variable cost atau biaya variabel. Contohnya adalah bahan baku, biaya tenaga kerja, dan alat sekali pakai. Dan yang ketiga adalah profit atau besarnya margin laba atau keuntungan. Kemudian adalah rumus BEP. Dalam menghitung BEP terdapat dua satuan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah untuk menghitung satuan atau unit. BEP satuan atau unit adalah fixed cost atau biaya tetap dibagi revenue per unit atau selling price dikurangi variable cost per unit. Kemudian BEP untuk rupiah atau dalam mata uang, BEP-nya adalah fixed cost atau biaya tetap dibagi 1 dikurangi variable cost per unit dibagi revenue per unit atau selling price per unit. Kemudian aplikasi BEP. Berikut merupakan contoh aplikasi BEP, yakni Peduli Bakery merupakan usaha rumahan yang membuat roti sebagai penyuplai snack di kantin-kantin sekolah. Berikut merupakan data yang diperoleh dari usaha Peduli Bakery. Yang pertama adalah biaya tetap, yakni peralatan utama yang digunakan berupa wadah baskom besar 2 buah,
3 buah wadah kecil, oven, mixer, timbangan, dan peralatan lainnya. Kurang lebih senilai Rp1.500.000. Peduli Bakery tidak memiliki karyawan dan tidak ada sewa bangunan karena usaha rumahan. Kemudian adalah biaya variabel berupa bahan baku dan peralatan sekali pakai, yakni tepung terigu, telur, ragi, gula, garam, susu, mentega, perasa makanan, beserta plastik kemasan dan stiker untuk kemasannya, kurang lebih senilai Rp300.000 untuk 150 pieces roti kecil. Nah, dari pernyataan tersebut, maka dapat diketahui variable cost-nya adalah Rp300.000 dan untuk 150 pieces roti kecil, maka variable cost per unitnya adalah Rp300.000 dibagi 150, yakni Rp2.000. Sedangkan laba usaha apabila diperoleh hasil dalam sehari, seluruh roti habis terjual dengan harga jual per piecesnya sebesar Rp4.500, maka diperoleh hasil laba yakni Rp4.500 dikali 150 pieces tadi dikurangi variable cost-nya Rp300.000 sama dengan Rp375.000. Maka laba dalam sehari senilai Rp375.000. Sedangkan keuntungan per unitnya sebesar Rp375.000 dibagi 150 sama dengan Rp2.500. Nah, apabila 3 data tersebut telah diperoleh, maka kita dapat mulai menghitung BEP. Diketahui tadi BEP, komponen BEP yang pertama adalah fixed cost adalah Rp1.500.000, sedangkan variable cost per unitnya adalah Rp2.000 dan laba atau keuntungan per unitnya adalah Rp2.500. Maka BEP-nya adalah Rp1.500.000. Mohon maaf, ini nolnya kebanyakan. Per 1 min 2.000 per 2.500 sama dengan 1.500.000 dibagi 0,2. BEP-nya adalah Rp7.500.000. Nah, untuk mencari BEP dibutuhkan 20 hari. Kemudian BEP per unitnya dapat kita cari dengan cara fixed cost per selling price dikurangi variable cost per unit. BEP-nya adalah Rp1.500.000 dibagi 2.500 dikurangi 2.000 sama dengan 3.000 unit. Nah, dari perhitungan BEP di atas, maka kita dapat menggambarkan dalam bentuk grafik, di mana tadi BEP dalam juta rupiah terdapat senilai Rp7.500.000, sedangkan BEP dalam satuan unitnya adalah 3.000 unit atau 3.000 pieces. Nah, di sini terdapat 2 garis, yaitu adalah garis merah, yakni adalah total pengeluaran dimulai dari Rp1.500.000, dimulai dari fixed cost ya, Rp7.500.000, dan garis hijau yakni adalah total penjualan. Nah, pertemuan antara garis merah dan garis hijau atau total pengeluaran dan total penjualan merupakan BEP-nya, di mana titik BEP-nya adalah terjadi pada penjualan senilai Rp7.500.000 dan penjualan unit rotinya sebanyak 3.000 pieces. Baik, sekian atas presentasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.